Ramayana dan Mahabharata dikelompokkan sebagai itihasa, yang berarti, karya-karya ini adalah suatu penceritaan tentang sesuatu kejadian atau sejarah yang pernah terjadi dahulu. Kedua mahakarya ini juga penuh dengan data-data astronomi berhubung dengan peristiwa-peristiwa penting. Berdasarkan kepada perkiraan astronomi, maka, suatu perkiraan waktu terjadi sejarah kejadian dapat dihitung mundur kapan waktu itu terjadi. Seperti kapan saat-saat tokoh dalam Ramayana ini dapat diketahui terjadinya. Kelahiran Rama 4439 sebelum Masehi. Pembuangan negeri Rama 4414 sebelum Masehi. Rama menaiki tahta Ayodhya 4400 sebelum Masehi. Tentang Ramayana dan Mahabharata adalah jejak fakta sejarah Nusantara Indonesia maju terdahulu. Dalam historiografi Jawa seperti dalam Serat Paramayoga, Serat Pustaka Raja, Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Purwakanda maupun Sujarah Ngarbiyul lan Tanah Jawi, ditunjukkan adanya garis genealogi Raja-Raja Jawa. Raja-Raja Jawa tersebut dimulai dari Nabi Adam, sampai Raja-Raja pasca Parikesit, Raja-Raja Majapahit, Raja-Raja Demak dan Pajang, Raja-Raja Mataram hingga Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta yang sering disebut dengan Sajarah. Garis genealogi itu dalam tradisi Kapujanggan Surakarta, terutama Pujangga Istana Ranggawarsita dibagi menjadi 3 kurun waktu. Pertama, Nabi Adam sampai dengan Parikesit dimasukkan dalam kurun waktu Purwa dan kedua, Raja-Raja pasca Parikesit sampai dengan Raja-Raja Majapahit dimasukkan dalam kurun waktu Madya dan pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Madya. Kedua kurun waktu itu dilanjutkan penulisannya dengan kurun waktu yang ketiga, yaitu Wasana, yakni raja-raja dari periode akhir sebelum kedatangan Islam dan pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Wasana. Tidak dapat dipungkiri bahwa silsilah memainkan peran yang sangat penting dalam historiografi Jawa, khususnya historiografi yang berasal dari dalam tradisi besar keraton-keraton Jawa, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman. Karena di dalam silsilah itu dijumpai kehadiran nenek moyang atau pitamaha, yang berasal dari sejarah Pangiwa lan Panengen. Genealogi atau silsilah nenek moyang Raja-Raja Mataram susunan Brandes. Di dalam Serat Dharmasarana dan Serat Yudayana, tokoh Prabu Dipayana, Prabu Yudayana, Prabu Gendrayana menduduki posisi sentral. Ketiganya termasuk dalam genealogi, silsilah, nenek moyang Raja-Raja Mataram. Ikuti penjelasannya di buku ini, buku fenomenal yang jarang ada, buku ukuran 15 x 21 cm, tebal 4 cm hardcover kertas HVS 70 gram, jumlah halaman 480. Buku ini tidak dijual bebas, hanya dijual oleh penulisnya saja Santosaba, yang dibubuhi tanda tangan langsung penulis pada tanggal cetaknya. Jadi buku ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, bagi pembeli berarti Anda adalah pemegang bukti di suatu saat nanti jika pembuktiannya ternyata benar. Bahwa Ramayana dan Mahabharata adalah fakta sejarah nyata leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu dan kita adalah keturunan dari bangsa besar dan hebat itu. Ramayana dan Mahabharata dikelompokkan sebagai itihasa, yang berarti, karya-karya ini adalah suatu penceritaan tentang sesuatu kejadian atau sejarah yang pernah terjadi dahulu. Kedua mahakarya ini juga penuh dengan data-data astronomi berhubung dengan peristiwa-peristiwa penting. Berdasarkan kepada perkiraan astronomi, maka, suatu perkiraan waktu terjadi sejarah kejadian dapat dihitung mundur kapan waktu itu terjadi. Seperti kapan saat-saat tokoh dalam Ramayana ini dapat diketahui terjadinya. Kelahiran Rama 4439 sebelum Masehi. Pembuangan negeri Rama 4414 sebelum Masehi. Rama menaiki tahta Ayodhya 4400 sebelum Masehi. Tentang Ramayana dan Mahabharata adalah jejak fakta sejarah Nusantara Indonesia maju terdahulu. Dalam historiografi Jawa seperti dalam Serat Paramayoga, Serat Pustaka Raja, Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Purwakanda maupun Sujarah Ngarbiyul lan Tanah Jawi, ditunjukkan adanya garis genealogi Raja-Raja Jawa. Raja-Raja Jawa tersebut dimulai dari Nabi Adam, sampai Raja-Raja pasca Parikesit, Raja-Raja Majapahit, Raja-Raja Demak dan Pajang, Raja-Raja Mataram hingga Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta yang sering disebut dengan Sajarah. Garis genealogi itu dalam tradisi Kapujanggan Surakarta, terutama Pujangga Istana Ranggawarsita dibagi menjadi 3 kurun waktu. Pertama, Nabi Adam sampai dengan Parikesit dimasukkan dalam kurun waktu Purwa dan kedua, Raja-Raja pasca Parikesit sampai dengan Raja-Raja Majapahit dimasukkan dalam kurun waktu Madya dan pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Madya.
Kedua kurun waktu itu dilanjutkan penulisannya dengan kurun waktu yang ketiga, yaitu Wasana, yakni raja-raja dari periode akhir sebelum kedatangan Islam dan pustakanya disebut Serat Pustaka Raja Wasana. Tidak dapat dipungkiri bahwa silsilah memainkan peran yang sangat penting dalam historiografi Jawa, khususnya historiografi yang berasal dari dalam tradisi besar keraton-keraton Jawa, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman, karena di dalam silsilah itu dijumpai kehadiran nenek moyang atau pitamaha, yang berasal dari sejarah Pangiwa lan Panengen. Genealogi atau silsilah nenek moyang Raja-Raja Mataram susunan Brandes.